Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirja Baldi, kalian menginspirasi. Oke guys, kali ini saya akan berbicara tentang rahasia bagaimana membesarkan adenium dan kenapa di nursery adenium itu adenium cepat tumbuhnya. Ada rahasianya guys. Cuman kadang-kadang luput di mata kita. Oke, kita lihat nih kita lihat lingkungan di sini ya dulu. Sebelum saya ceritakan bagaimana cara membesarkan adenium ini. Oke, ini saya kolaborasi dengan jambu guys, macam-macam jambu ya guys. Kita lihat situasi di sini ya guys, seperti apa. Hamparan luas nih guys, cukup luas saya rasa. Oke, ini ada pohon besar guys, ya sedikit angker nih guys. Ya udah saya potong kemarin, saya gergaji. Tujuannya adalah agar matahari baik pagi gampang masuk di sini. Itu arah mataharinya guys. Oke, ya matahari bermula di sana guys. Oke, jadi pohon besar ini menghalangi sinar matahari pagi ke tanaman-tanaman yang ada di sini. Oke, langsung saja guys, saya mau cerita kenapa adenium kok bisa lebih cepat besar ya di nursery, sementara di kita sendiri susah besarnya. Pupuk udah dikasih, penyiraman rutin, pestisida juga udah, semua udah kita lakuin, tapi kok nggak cepat besar. Bahkan yang anehnya, kita beli di adenium di nursery yang paling bibit yang paling besar di antara yang lainnya. Tetapi begitu kita bawa pulang ke rumah, lalu kita pelihara sesuai standarnya, sesuai prosedurnya lah kita bilang yang diajarkan oleh nursery, kok tetap lebih besar yang di nursery. Padahal usianya sebaya. Jadi apa sih rahasianya, kok susah ya? Kok nggak mau besar ini? Ada apa ini sebenarnya? Aneh. Kayaknya nih nursery jangan-jangan ada pupuk rahasia. Jangan-jangan di nursery ada sesuatu ya yang nggak mau berbagi, nanti takut bersaing. Saya sempat juga berpikir seperti itu. Tapi saya punya teman. Saya cerita sedikit ya. Saya punya teman. Teman saya itu waktu saya tanya tentang pupuk apa sih, dia selalu jawab begini. Kadang-kadang saya nggak pupuk. Kadang siram-siram aja. Kok jawabannya kadang-kadang nggak asik. Saya pikir nih dia nggak mau saya banyak-banyak tanya. Itu yang ada di terlintas di pikiran saya itu. Dia nggak mau saya mau bisa tahu saya ini, itu terpikir lintas saya. Lalu saya ya sedikit nakal lah, artinya coba dekat-dekat di bagian pupuknya dia, di mana disimpan pupuk. Saya mau tahu apa sih pupuk dia, apa sih hebatnya ini. Saya lihat biasa aja, yang ada KCL, kadang TSP. Kok pupuk subsidi ini, jangan-jangan ada pupuk hormon gitu. Saya berpikir pastilah ke sana. Tapi lambat laun saya coba lihat situasi yang ada di tempat dia. Ternyata apa yang ada di tempat dia? Dia itu memiliki hamparan luas. Tempat dia bercocok tanam tuh hamparan luas. Anginnya kencang, di pinggir laut pula. Terus apalagi ya, memang hamparan luas. Kalau dibilang dengan lapangan bola mungkin hampir 2 atau 3 lapangan bola. Ukuran nurserynya. Jadi angin lalu lalang, sirkulasi udara terlalu bebas. Bahkan terik mataharinya ampun lah, ampun. Nggak butuh waktu lama untuk menghitamkan. Ya kira-kira setengah jamnya cukup lah. Gosong kita di situ. Tapi apa yang terjadi sama adeniumnya? Adeniumnya cepat besar. Adeniumnya ginu-ginu istilahnya kita, ataupun ya maksudnya cabi-cabi lah gitu. Adeniumnya. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi. Ternyata memelihara adenium ini di tempat yang sempit jauh berbeda pertumbuhannya dibandingkan tempat yang luas seperti ini, hamparan seperti ini. Kenapa? Karena matahari yang masuk ke dalam tanaman, ataupun matahari yang menyirami tanaman ini, sinarnya maksudnya, sinar mataharinya itu bebas dari samping kiri, samping kanan, bebas. Belum lagi sirkulasi udaranya bebasnya
itulah yang membuat adenium cepat besar. Beda kalau di rumah, seperti yang di dalam rumah saya itu, lama kali besarnya, lama kali. Aduh, ini apa ini sih? Akhirnya saya dikasih tempat seperti ini, ya. Lalu saya coba bawa kemari. Bukan tujuan saya mau besarkan, itu dia. Bukan saya mau besarkan, tetapi saya datang kemari mau bawa adenium saya udah terlalu semak, istilahnya udah terlalu padat di rumah saya. Alah bawa aja lah kemari, ya gitu. Jadi bukan mau saya besarkan. Terus saya pisah per polybed. Saya pakai media tanah yang ada di sini guys. Saya nggak pakai sekam dan sebagainya, bukan nggak mau pakai ya. Ya nyari lagi lah gitu harus sana. Jadi saya pikir mau yang praktis saja, tapi dengan pola saya dan cara saya. Terus kok aneh yang saya rasakan setelah 3 bulan nih guys. Cuman sayangnya waktu itu saya nggak menampakkan bagaimana waktu dia masih kecilnya, waktu pertama dibuat ya. Belum terpikir saya untuk mendokumentasikan ini guys. Belum ada terpikir saya, oh ini nanti bakal gini, nggak ada. Itu nggak terlintas di saya. Makanya saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak punya dokumentasi awal saya bawa tanaman ini kembali. Mungkin di kedepannya saya akan coba mengulas lebih lengkap lagi dari awal. Jadi singkat cerita, kita kembali lagi seperti apa? Kita kembali lagi seperti cerita saya tadi guys. Tanaman ini kok cepat pertumbuhannya, memanjang dia. Pupuk biasa aja, cuma NPK biasa saya taruh. Cuman ini pun 2 kali kalau nggak salah saya selama 3 bulan tuh 2 kali cuman ada. Terus peduli nggak peduli lah saya sama tanaman ini. Tapi tinggi dia guys nih ya. Ya, tinggi dia guys. Waktu di rumah saya nggak ada segini nih. Apaan nih segini nih? Terus mana? Waktu di rumah saya kerdil guys. Nah ini lihat guys. Panjang deh guys. Udah macam apa aja nih. Aduh. Oke. Lihat deh guys ya. Cepat kali guys, besar guys. Ini lagi guys, panjang deh guys. Ini lagi. Jadi itu sebenarnya guys yang mau saya bilang, kenapa di nursery cepat pertumbuhannya dibandingkan di rumah kita. Jadi hamparan luas itu sangat membantu dan mempercepat pertumbuhan adenium. Makanya ada adenium mania, mereka menaruh adeniumnya itu di loteng. Saya berpikir nih agak kacau kayaknya nih. Kok di loteng kan tersiksa dia. Kok apa ini? Ternyata salah saya. Mereka membuat itu suasana menjadi hamparan. Menjadi seperti hamparan luas. Sama metodenya seperti ini. Jadi sirkulasi udara lalu langnya bagus. Terus ditambah lagi sinar matahari yang bagus. Terus juga disiram juga nggak perlu terlalu sering. Jadi itu sebenarnya kuncinya guys. Pernah teman saya yang punya nursery, yang saya bilang tadi nurserynya itu hampir 3 kali lapangan bola, besar kali guys. Dia bilang gini, saya pernah nggak memupuk adenium saya selama 5 bulan. Dia bilang gitu. Itu waktu itu saya belum paham guys, keadaan ini saya tuh nggak paham. Jadi oh gitu, apa betul ya gitu. Ternyata hari ini saya percaya guys. Cukup dengan modal siram-siram aja, air biasa aja guys. Ini saya sumur nih, dia sumur guys. Iya, sumur saya guys. Ada lilinya nih guys. Dari mana dia datang nih lili ini? Jadi hari ini saya percaya. Oh itu ternyata bukan karena pupuknya, tetapi lingkungannya guys. Lingkungan itu pengaruh, dan itu juga sama seperti kita menanam jambu. Dia akan dapat sinar matahari yang bagus, dia akan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus gitu.
Makanya walaupun dalam pot, tapi hamparan seperti ini, terus kita bawa yang dalam pot juga, tetapi di halaman rumah kita yang sempit, pasti lebih cepat yang di hamparan. Itu dia kuncinya guys. Jadi kalau cuman ngomongin pupuk, salah guys, salah besar. Apalagi untuk adenium, salah besar. Jadi jangan lagi nanya gini, wih kok adeniumnya bisa besar ya? Pupuk apa? Bullshit tuh guys. Itu nggak masuk akal. Itu buat saya nggak masuk akal. Jauh sekali itu nggak masuk akal. Nggak usah lagi tanya pupuknya tuh. Kalau udah gini, seperti ini, luas seperti ini, udah jaminan, pasti besar, pasti besar. Gitu. Makanya di nursery, kok cepat kali besarnya, kok di kita kok lambat gitu. Ya udah, pokoknya intinya hamparan luas lah yang membuat adenium itu cepat besar. Lantas apakah orang yang punya adenium di rumah nggak boleh pelihara adenium? Nggak juga, bukan gitu maksudnya. Kalau ingin dibudidaya dengan halaman yang sempit, beli induk guys. Beli induk. Oke, mempersingkat waktu. Kenapa saya bilang mempersingkat waktu? Karena dia nanti bisa kita hand pollinasi lebih cepat. Kalau ini kayak gini kita pelihara, mau berapa tahun? Kapan jualannya? Kapan berkembangnya? Besarnya aja lama. Itu dia kuncinya guys. Kalau punya halaman, beli induknya aja dulu guys. Nanti di hand pollinasi. Hand pollinasi insya Allah saya akan share nanti guys. Kalau begitu berbunga adenium saya nanti saya akan share. Ini masih bibit. Kenapa saya nggak mau hand pollinasi? Saya nggak target ini untuk dijadikan bibit. Tapi saya lebih tertarik nanti untuk karakter aja yang akan saya hand pollinasi. Kalau ini nggak terlalu sulit guys untuk buat hand pollinasi tanaman obesum. Ini obesum ya guys. Jenisnya banyak obesum di sini yang ada ini hibrid antara Arabicum Teisuku guys. Dia betul bisa. Dulu ini di dalam pot guys, paling besar tuh ya segini dulu ya, segini ya, 3 bulan yang lalu tuh ini udah paling besar. Hari ini ya udah dia akan mengeluarkan sifat-sifatnya guys ya, karakternya saya biarkan alami, karena kalau dibentuk bukan saya nggak mau bentuk, karena biar aja dulu alami, nanti yang bentuk ceritanya lain lagi. Oke, ini saya ada beberapa obesum yang saya nggak siram. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ini mau saya bawa pulang ke rumah. Rencana saya mau saya grafting, artinya saya mau sambung, mau saya potong di sini, nanti saya sambung dengan entres bunga-bunga yang tumpuk. Ada beberapa lagi nanti mungkin bibit-bibit yang ada di sini yang saya anggap bonggolnya lumayan besar, udah masuk grade A, mungkin di atas 3 sampai dengan 5 diameter bonggolnya, 3 sampai dengan 5 cm. Saya pilih di sini, nanti akan saya coba grafting. Ini sengaja nggak saya siram karena kalau untuk di grafting sangat bagus guys, kita nggak siram, atau kita boleh siram tapi 3 hari yang lalu baru kita grafting. Kenapa gitu? Karena ini adenium ini kalau kebanyakan air nanti entresnya bonyok, susah jadi. Beda adenium ini dia kalau dia busuk nggak ninggalin kayu, tapi dia cuman kulit aja guys, ini seperti ini guys. Oke. Nah seperti ini guys. Nah, nggak ada kayunya, mana kayunya? Mana ada kayu nih? Nggak ada kayu. Nah, jadi kertas seperti ini ya guys. Nah. Oke. Ini dia guys. Mana dia? Nih. Nah, kertas seperti ini aja nih. Padahal ini kulit. Jadi intinya dia terlalu banyak kandungan air dan nggak perlu sering-sering. Oh ya, untuk penyiraman sedikit lagi saya mau tambahkan. Saya cuma siram di Senin Kamis guys. Nggak perlu saya siram sering-sering. Kenapa? Karena media saya nggak poros. Ini media yang saya gunakan tuh tanah biasa. Ntar ya. Nah nih ya. Ya, nih guys. Nah, tengok. Tanah nih guys. Tanah biasa. Kalau udah kandungan sekamnya minim, sangat minim. Ntar ya, congkel kan keras ya. Nah, ini jadi pada saat siramnya nggak usah banyak-banyak. Ntar ya, saya contohkan. Ini airnya. Oke. Ya, ini aja guys. Ya. Ya gitu aja guys. Nggak usah sampai
dalam kali sana nggak usah guys. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia banyak menyimpan air, yang dikhawatirkan dalam waktu dekat ini hujan. Kalau hujan beresiko nanti dia bonyok, dia busuk. Karena ini bukan sekam murni ataupun sekam kompos, tapi ini memang tanah, betul-betul tanah. Saya nggak pakai yang lain. Tapi itu tadi, bukan itu nggak bisa, tapi kita pahami betul-betul pengalaman ini kayak tanah ini. Aduh, kalau ditengok sama penggemar adenium nih kayaknya konyol gitu ya, kok pakai tanah nih. Itu maunya kan pakai sekam, maunya kan pakai sekam bakar, maunya kan pakai apa ya, pasir malang gitu kan. Tapi enggak lah. Saya mau meminimkan, tapi dengan cara saya hari ini guys. Dengan apa yang ada di sini, saya yakin dia akan besar. Saya yakin akan besar. Tapi itu dari kuncinya adalah kita harus punya hamparan luas. Cepat dia besar guys. Oke. Minimkan siram Senin Kamis. Pengiriman hanya di situ aja guys. Oke, demikian aja guys video kali ini. Itulah rahasia yang mau saya bongkar, dan itu saya dapat dari pengalaman saya, dan saya coba tanya ke teman-teman. Hal ini susah untuk dibagi. Kenapa mereka susah dibagi? Nanti kita nggak percaya guys. Kalau dia bilang saya nggak pernah pupuk, saya nggak pernah gini, saya cuma siram-siram aja, nanti kita kira pemilik nursery berbohong sama kita. Padahal nggak. Karena pernah kejadian teman saya yang saya bilang itu sangat luas nurserynya. Saya bilang ini kayaknya ini di sini yang bikin hebat tanaman-tanamannya adalah lingkungannya. Senyum dia guys. Makna senyum dia itu kayak ketahuan rahasia. Nah, saya rasakan itu waktu itu. Tapi saya masih nggak pede. Ya namanya kita nggak buktiin guys. Hari ini saya punya kesempatan, dan tempat ini Januari baru saya cacah semua rumput-rumputnya, Januari 2020. Dan adenium itu 3 bulan yang lalu baru terpikir saya untuk bawa sini, karena saya nggak pikir mau besar ini. Tapi memang kejadiannya ya Allah menampakkan seperti ini ya. Alhamdulillah saya berusaha terus ya. Akhirnya saya harus share guys. Ilmu itu memang harus saya bagi, mau nggak mau saya harus bagi, karena saya terpikir ada ilmu terus mau dibawa kemana nih. Dikasih tahu saudara juga acuh nggak acuh. Akhirnya alhamdulillah Tuhan menunjukkan jalan. Ya udah, akhirnya saya share di YouTube guys. Semoga bermanfaat guys. Mudah-mudahan ini buat amal jariah saya dan amal jariah teman-teman semua yang mau share, yang mau subscribe lah, yang mau like. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama dapat amal jariah guys. Oke guys, videonya mungkin cuman ini aja, nggak begitu, maksudnya nggak begitu banyak tampilannya ya. Tapi karena saya sendiri nih guys, terima kasih sekali udah nonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirja Baldi, kalian tetap menginspirasi.